Subscribe nih. Tuhan berkati. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita belajar bagian dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Tapi sebelumnya mari berdoa. Tuhan Yesus Gembala yang baik, saat ini kami akan belajar bagian dari isi firman-Mu. Kiranya Engkau bersedia menolong kami, berkenan memimpin kami, memberi kami hikmat untuk memahami, tapi juga memampukan kebenaran firman Tuhan kami lakukan dalam hidup ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami memohon. Amin. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan untuk firman-Nya yang suci dan mulia. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita pasti tidak ingin hidup dalam penderitaan. Apalagi jika penderitaan itu disebabkan oleh bukan karena dosa atau kesalahan kita. Sering mungkin kita akan menuntut kepada Tuhan, mengapa kita harus menderita sesuatu hal yang kita merasa kita tidak layak untuk mendapatkannya. Saudaraku, dalam kitab 1 Petrus ini rupanya ada kecenderungan Petrus melihat penderitaan yang tidak diakibatkan oleh karena dosa, sebab ada penderitaan yang diakibatkan oleh dosa. Bagi Petrus, orang yang hidup menderita tidak disebabkan oleh karena dosa, tetapi disebabkan oleh karena iman yang setia, yang benar-benar taat kepada Kristus. Dia menyebutnya sebagai orang yang berbahagia, bahkan dipenuhi oleh roh kemuliaan. Nah, saudaraku, Petrus, dia menempatkan diri atau memperkenalkan diri dalam pasal 5 ayat 1 sebagai teman penatua dan saksi dari penderitaan Kristus. Saksi dalam bahasa Yunani yang dipakai oleh Petrus ialah martun, yang berarti saksi atau syahid dan juga martir. Itu berarti bahwa Petrus memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang melihat secara langsung akan penderitaan Kristus, tetapi juga yang siap menderita, siap mati bagi Kristus. Saudaraku, apa yang ia tuliskan ini sebenarnya secara khususnya dituliskan bagi jemaat-jemaat yang tersebar sebagai pendatang di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Semua lokasi-lokasi ini menunjuk kepada satu tempat yang ada di provinsi Romawi. Dan memang situasi yang ada pada masa itu
adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak dapat beribadah dengan baik terhadap Tuhan, tidak dapat menunjukkan dengan lantang kekristenan yang mereka percayai bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus. Penderitaan rupanya menjadi salah satu topik yang utama yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Petrus merasa perlu untuk menasihati orang-orang percaya yang tersebar di daerah tersebut. Kata menasihati disebut dari teks aslinya yaitu parakalo, yang juga berarti menghibur atau menguatkan hati. Dari sikap Petrus ini kita melihat bahwa fungsi dari seorang rekan sepelayanan ialah menopang dalam kerja pelayanan. Topangan itu bisa dilihat juga dari nasihat, penguatan hati, atau penghiburan untuk dapat menyemangati sesama rekan sepelayanan dalam menanggung beban pelayanan yang dipercayakan. Petrus mengatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah. Kata gembalakanlah dari kata Yunani yaitu poimanate yang berarti menggembalakan, memerintah, atau mementingkan. Untuk menemukan terjemahan yang tepat dari kata poimanate untuk hal ini, maka kita perlu melihat kalimat-kalimat selanjutnya yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Nah, saudaraku, Petrus mengemukakan bahwa sikap-sikap hamba Tuhan terhadap domba-domba Allah ialah jangan dengan paksa hati tapi dengan sukarela. Jangan mencari keuntungan tetapi harus dengan pengabdian diri. Jangan memerintah tapi harus jadi teladan. Itu berarti sikap-sikap ini menunjuk kepada seorang yang bukan memerintah, seorang yang bukan memaksakan, seseorang yang bukan mementingkan diri sendiri, tetapi seseorang yang mau menggembalakan domba-domba Allah. Karena itu tepatlah terjemahan yang dipakai oleh Lembaga Alkitab Indonesia yaitu gembalakanlah kawanan domba Allah. Seorang gembala adalah seorang yang menolong domba-domba Tuhan, bukan karena paksaan atau desakan karena suatu keadaan. Seorang gembala tidak melayani karena untuk mencari keuntungan materi, tetapi seorang yang benar-benar mau mengabdikan diri demi untuk pelayanan. Bahkan seorang gembala adalah seorang yang tidak memerintah, yang dalam bahasa aslinya juga bermakna berbuat seolah-olah berkuasa terhadap orang lain, terhadap domba-dombanya Allah. Orang yang melayani dengan benar disebut oleh Petrus akan menerima mahkota kemuliaan dari Sang Gembala Agung. Dalam ayat 5, Petrus menasihati orang yang lebih muda untuk tunduk. Tunduk dalam hal ini menghormati atau menghargai orang yang lebih tua yang disebut dalam teks Yunaninya presbyterion, yang juga menunjuk kepada para penatua yang layak untuk dihormati, layak untuk dihargai oleh karena tujuan mereka dalam pelayanan. Baik tua maupun muda sama-sama dikatakan oleh Petrus untuk saling merendahkan diri. Merendahkan diri terhadap sesama, terlebih lagi merendahkan diri di hadapan Kristus. Arti dari merendahkan diri ialah tidak menjadikan diri atau menganggap diri lebih besar dari orang lain, lebih hebat dari orang lain, tidak meninggikan diri atau tidak menyombongkan diri dari orang lain. Maka keyakinan dari Petrus mengatakan bahwa orang yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat berarti adalah orang yang mau hidup di bawah tuntunan Tuhan, mau hidup oleh pengaturannya Tuhan, tidak bertindak semaunya, tidak bertindak sesuai dengan keinginan pribadi. Sebab janji keyakinan iman Petrus juga ia sampaikan supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ditinggikan atau diangkat pada waktunya. Waktu di sini menunjuk pada kairos, waktunya Tuhan untuk meninggikan orang yang benar-benar hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, dalam ayat 8 hingga ayat 9, Petrus menasihati supaya hati-hati terhadap iblis. Dari teks Yunani, iblis ialah dabalos, yang juga diartikan dengan orang yang suka memfitnah. Ada banyak pandangan bahwa
orang menganggap iblis adalah suatu roh yang tidak terlihat yang bisa menghasut manusia untuk berbuat jahat. Tetapi sesungguhnya kita bisa membaca dari bagian ini, ternyata orang yang suka memfitnah justru adalah orang yang berkarakter iblis. Orang yang berkarakter tidak baik. Nah, terhadap orang yang demikian, Petrus menyebut supaya orang percaya harus waspada dan berjaga-jaga. Atau dalam teks Yunaninya nepho, yang berarti kuasailah dirimu. Menguasai terhadap keadaan dari orang-orang yang suka memfitnah. Ayat 10 hingga ayat 11, Petrus pada akhirnya memberi keyakinan bahwa orang percaya pasti akan dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan dan dikokohkan oleh Tuhan Allah, sumber kasih karunia yang empunya kuasa. Nah, saudaraku, firman ini mau mengingatkan para pembaca mula-mula bahwa fitnahan, bahkan penderitaan itu dialami oleh para hamba-hamba Tuhan. Tetapi sesungguhnya ketika orang yang benar-benar mau melayani Tuhan dengan benar, menguasai diri terhadap keinginan pribadi, menguasai diri terhadap si iblis, menguasai diri terhadap karakter yang mau menguasai orang lain, menggembalakan dengan cara yang tidak benar, itu harus diperhatikan oleh setiap hamba Tuhan. Mereka yang benar-benar mau melayani adalah mereka yang mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, tidak menyombongkan diri dan percaya bahwa waktunya Tuhan, pada saatnya Tuhan, Tuhan pasti akan meninggikan bahkan memelihara orang yang mau menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Saudaraku, kita percaya bahwa dari hal ini firman Tuhan juga mau mengingatkan kita. Tanggung jawab iman sebagai hamba Allah memang tidaklah mudah. Tetapi ketika kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ada janji, ada keyakinan iman bahwa Tuhan yang adalah gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Allah, Dia pasti akan memperlengkapi kita, menguatkan kita, bahkan mengokohkan kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita untuk menghadapi segala persoalan hidup yang kita alami. Mari berdoa. Kiranya firman-Mu Tuhan akan dapat kami pahami dengan sempurna lewat tindakan yang akan kami lakukan setiap waktunya. Sebab itu kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah kasih karunia damai sejahtera di dalam Tuhan Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai umat Tuhan kini dan selamanya. Amin.